Masuk, Kiai. Ya, terima kasih. Ini mohon maaf, di seberang saya ada masjid yang sedang merayakan Maulid Nabi juga bersamaan. Jadi mungkin suaranya sedikit mengganggu. Baik. Enggak apa-apa. Terang kok, terang suara. Ya, Ganggu nggak ganggu? baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pangarsa abados. Assalamualaikum para ahli silsilah Toriko Kodriyah Nasabandiyah Masul Yasir Nasa PPKN. Assalamualaikum Bapak Ibu Ikhwan Akhwat semua para pencinta Husnul Jiwa. Alhamdulillahilladzi fadlan ala kasri min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyin hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim. Taslima ilahi anta maksudi wa ridhoka malubi. A'tini mahabbataka wa marifataka wa a'tini ma'aka abada. Di hadapan seluruh ahli silsilah Toriko Qadiriyah Nasabaniyah Ma'asur Yasir Narasa PPKN, wabil khusus Sayyidina Murabbin Arwahina, guru kita tercinta semua, pangarsa Abaos Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia para guru, para wakil talqin yang dihadirkan Allah malam ini bersama kita secara zahir melalui media Zoom-nya. Ingin saya sebut nama-nama beliau, Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura, Ayahanda Kiai Haji Anang Hasari dari Surabaya, Bapak Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, ya, ini terus dari Madura, dan Kakanda Dr. Kiai Haji Subhan Asirboni dari Cirebon, dan Ayahanda Profesor Kiai Haji Edi Surnario yang kita cintai bersama, Bunda Haya Sukmono bersama tim beliau yang luar biasa, pengelola manaqib online internasional yang semakin aktif menjadi wasilah bagi kita semua untuk berhikmah kepada bangsa Abaos di jalur Torikoh ini. Bunda yang bersama tim beliau ada Bunda Sari, Ibu Dwi Kartikawati, Mas David Ademina, dan Profesor Cipriano. Kemudian yang berbahagia malam ini pemangku hajat yang mulai Ibu Haja Fatimah, semoga dengan wasilah manaqib ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya untuk beliau dan keluarga besar, memperlancar segala urusan, memudahkan kesulitan-kesulitan yang beliau jalani, memberikan hikmah dan membersamai kemudahan bersama kesulitan yang beliau alami, melancarkan rezekinya dan menyembuhkan kesehatan, dan yang lebih penting juga lebih merapatkan kepada kita bersama di dalam gerbong 38 bersama pengarsa Baos. Juga semua pada petugas manaqib online malam ini bekerja luar biasa, dan untuk seluruh jamaah manaqib online internasional yang dihadirkan Allah malam ini ada 77 titik di seluruh penjuru dunia. Alhamdulilladzi fadlana al-kasih min ibadil mu'minin. Kita dikumpulkan kembali malam ini karena rahmat Allah, terutama bagi saya pribadi karena hari Sabtu malam minggu lalu ada tugas lain, ada ikhwan yang dipanggil pagi itu. Kebetulan beliau ini ikhwan yang cukup proaktif ya di Toriko Qadiriyah Nasabaniyah Ma'asur Yasir Nasa, sempat mengalami fase Abah Anom, Abah Aos, dan beliau beberapa kali berbincang dengan saya juga semacam memiliki hubungan spiritual begitu ya dengan Abah Sepuh. Jadi ini sangat istimewa, ikhwan kita ini dan kita semua. Ya, antara kehilangan satu sisi tapi juga bahagia untuk beliau gitu ya. Dan proses pemakamannya sampai sore, tadi saya kembali itu
jam 10 malam di rumah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Haya karena memahami situasi saya dan digantikan dengan Bapak Kiai Haji Akbar Mardhani. Bapak Ibu sekalian, para pecinta jiwa, para murid-murid kebanggaan Pangarsa Abah, malam ini kita ada di malam Maulid ya, malam 12 Rabiul Awal. Besok adalah hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, suri toladan, matahari bagi kita semua, petunjuk dan Rasul akhir zaman yang kita ikuti, yang dari beliau turun rutan-rututannya gitu ya, pengikut-pengikut beliau sampai kepada pintu ke-8 pemirsa Abah. Dan alhamdulillah kita sungguh puji syukur seluruh penjuru langit dan bumi bahwa kita termasuk orang-orang yang didekatkan, dibisahkan, didorong, dipaksa, ditarik untuk mendekat pada pintu ini. Kalau tidak karena rahmat Allah, karena kehendak Allah, ini tidak mungkin sana. Nah, izinkan malam ini saya berikan catatan sedikit refleksi mengenai peringatan Rasulullah SAW dan kenabian beliau. Nah, mohon maaf karena saya kira posisi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ini sangat krusial, sangat strategis, sehingga bahasan mengenai beliau ini sangat luas dan sangat mendalam. Jadi malam ini mungkin hanya sedikit saja yang bisa saya nukil gitu ya, karena memang sangat kompleks. Kalau tidak secara garis besar, mungkin kita bisa melihat atau memahami posisi baginda Rasulullah SAW ini dalam dua aspek utama ya. Pertama adalah yang jelas posisi beliau sebagai Rasulullah SAW, karena sebagai penghubung, sebagai wasilah kita, sebagai media komunikasi dari Allah kepada manusia, kepada umat manusia, dan media terakhir yang diberikan kepada Allah kepada kita. Dan juga kita melihat beliau sebagai sosok pribadi, sebagai manusia. Meskipun keduanya ini tidak bisa kita pisahkan, artinya ada kedudukan antara beliau sebagai manusia tauladan sebagai sempurna, itu juga hanya bisa dimungkinkan dalam posisi beliau sebagai Rasulullah SAW. Demikian juga kedudukan beliau secara spiritual atau secara teologi sebagai Rasulullah yang terakhir itu diwujudkan atau dijalankan dalam wujud sebagai sosok manusia yang sempurna, manusia terbaik, ciptaan Allah yang terbaik gitu ya, yang menjadi contoh, menjadi prototipe, menjadi matahari bagi kita semua. Nah, kalau kita merujuk malam ini mungkin saya akan sedikit lebih banyak menyinggung posisi beliau sebagai Rasul gitu ya. Karena peringatan kita sebagai Maulid Nabi ini bukan perse kepada Maulid atas kedirian Rasulullah sebagai seorang katakan anggota masyarakat di Mekah atau seorang pribadi yang bernama Muhammad, tapi posisi beliau sebagai Nabi kenapa disebut sebagai Maulid Nabi begitu ya, bukan Maulid Muhammad tapi Maulid Nabi, Maulid Rasulullah. Di dalam Al-Quran ada sebenarnya cukup banyak ayat yang menunjukkan kedudukan beliau gitu ya. Tetapi kalau bisa kita sebut ada 1, 2, 3, 4 ya ayat dalam Al-Quran yang paling gamblang, paling pokok menunjukkan peran atau kedudukan atau fungsi dari Rasul, kerasulan yang spesifik yang diemban oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin kita semua sering mendengar beberapa akhir saat yang lalu di mana Abah berikan diksi Rasul ini kepada beberapa pribadi atau entitas selain Rasulullah SAW. Misalkan Abah pernah menyebut Rocky Gerung ya sebagai Rasul yang bukan Nabi, dan itu kemudian menjadi kontroversi dan bagi penjelasannya. Dan di sini perlu kita
lebih spesifikkan makna Rasul yang mengemban satu amanat yang lebih spesifiknya. Dan itu yang dibicarakan dalam Al-Quran. Ayat yang paling paling general berbicara mengenai peran dan kedudukan Rasulullah SAW dalam posisi beliau sebagai Rasul itu ada di surat Anbiya, saya kira ya, surat Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini punya latar belakang tertentu di mana ketika ini ayat Makkiyah ya, ayat diturunkan di masa-masa awal kenabian tahun ke-9 kalau tidak salah, yang di situ muncul berbagai macam fitnah, berbagai macam propaganda menyerang Nabiullah sebagai akibat dampak kemunculan pertumbuhnya umat Islam di awal-awal fase waktu itu. Dan sehingga ada banyak hoax ya, ada fitnah, ada berita bohong, ada bahkan ancaman. Kemudian ayat ini turunkan oleh Allah dengan menegaskan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah tidak karena tujuan yang lain atau bukan karena tujuan yang lain kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini satu ayat yang sangat singkat tetapi padat sekali karena menyangkut kata-kata kunci yang sangat mendalam, yaitu pertama sebagai arsalnaka, utusan ya, kemudian ada rahmatan, itu juga satu konsep besar dalam etika Al-Quran, dalam etika Islam itu kita pernah menyinggung tentang makna rahmat Allah dalam Al-Quran banyak sekali dan ada banyak sekali bentuknya. Dan berikutnya adalah rahmatan lil alamin. Jadi yang penting lil alamin, bukan lil muslimin atau lin nisa atau lin nas gitu ya. Jadi lil alamin, seluruh penjuru alam. Bukan orang muslim aja, bukan manusia aja, seluruh penjuru alam. Sehingga ini maknanya sangat, cakupannya sangat luas. Bahwa Allah mengutus Rasulullah SAW itu adalah bentuk rahmat Allah, bukan hanya kepada manusia, bagi seluruh penjuru alam. Dan ini pembahasannya sangat, saya kira sangat dalam dan mendetail kalau kita kaji ya. Karena makna rahmat itu sendiri sangat kompleks. Kemudian seluruh penjuru alam itu juga meliputi begitu semua makhluk yang diciptakan Allah. Jadi dalam kategori ini alam itu artinya segala sesuatu selain Allah, ciptaan Allah, makhluk gitu ya. Jadi yang tampak, yang tidak tampak, yang kecil, yang dalam secara biologis itu hidup seperti kita, manusia, organisme, hewan, tumbuhan, dan entitas-entitas dalam istilah biologi non biologis ya, yang tidak hidup ya, seperti tanah, udara, matahari, sinar matahari, gelombang, cahaya, air, semua gravitasi, entitas-entitas yang tidak memiliki kategori biologis secara kehidupan biologis. Nah, itu adalah cakupan alam ya, atau dalam bahasa filsafat itu kosmos, keseluruhan ini. Nah, Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh tatanan kosmos itu. Kemudian untuk tidak terlalu luas ke sana, kita juga mendengar Quran surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 ya, sebentar ini. Ada peran-peran kunci yang dimainkan atau disematkan dalam posisi Rasulullah itu. Ini surat Al-Ahzab ayat 45-46 ya. Mohon maaf saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiron wa nadiron wada'iya ilallahi biidnihi wasirohan munir. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya sebagai cahaya yang menerangi. Nah, di surat Al-Ahzab ini ada fungsi-fungsi yang lebih detail ya dari rahmatan lil alamin tadi itu. Pertama, Rasulullah sebagai saksi bagi kita semua, kemudian pembawa kabar gembira, kemudian pemberi peringatan, dan menjadi penyeru kepada
agama Allah sesuai izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi ini satu fungsi yang cukup kompleks ya. Kemudian di surat Al-Ahzab juga ada ayat yang cukup terkenal ya, ini tadi dibacakan posisi Rasulullah sebagai suri tauladan ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha fal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Wadakarallaha katsiran. Nah, ini ada contoh suri tauladan ya. Nah, oke, kita kembali kepada posisi sebagai rahmat tadi itu. Nah, ini saya kalau merujuk rahmat ini selalu merujuk kepada surat utama yang membicarakan Ar-Rahman, rahmat Allah, yaitu karena rahmat berarti rahmat Allah, tidak mungkin rahmat manusia atau rahmat apa namanya sesuatu yang lain ya. Jadi rahmatan lil alamin itu artinya rahmat Allah bagi seluruh alam. Jadi wujudnya ada dalam Rasulullah. Di surat Rahman, suratnya 3 surat ayat awal itu sangat singkat, penjelasannya sangat jelas ya. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan. Nah, kalau kita mau buat urutan tafsir yang agak sederhana, ini Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah, dan di dalam penjelasan sifat Allah itu harus kita pahami juga, kita yakini sebagai zat Allah. Nah, setelah penjelasan tentang posisi Ar-Rahman ini, di ayat berikutnya, ayat kedua adalah alamal Quran, dan ayat ketiga khalaqal insan. Nah, kalau kita buat urutan, surat ini selalu memberikan kita informasi petunjuk bahwa bentuk paling rahmat Allah yang paling utama menurut surat Ar-Rahman ini adalah alamal Quran ya, mengajarkan Quran. Tidak jelas, tidak disebutkan alamal Quran ini kepada siapa, kepada manusia, kepada alam atau jin yang lainnya. Tetapi kemudian di ayat berikutnya ada keterangan khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Jadi pengajaran kepada Quran, Allah mengajarkan kita Al-Quran itu bentuk rahmat yang lebih tinggi, lebih unggul daripada penciptaan kita. Bisa dibayangkan gitu ya. Penciptaan kita ini adalah sebuah rahmat yang luar biasa ya. Kita bisa mendapat bentuk, mendapat cahaya, menikmati kehidupan ini, menjadi objek dari kasih sayang Allah. Kalau tidak ada penciptaan, itu tidak mungkin kita diciptakan. Tapi menurut Ar-Rahman, justru penciptaan itu tidak mungkin kalau tidak ada. Itu lebih kecil atau lebih rendah daripada alam Al-Quran. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi posisi Rasulullah SAW ya, di sini, alam Al-Quran juga tidak mungkin ada pengemban dari Al-Quran itu sendiri. Yang tidak lain tidak bukan ya Rasulullah SAW ya. Sehingga kenapa nuzulul Quran itu kita juga peringati sebagai satu peristiwa di mana manusia mendapat petunjuk dari Allah dalam Al-Quran, tapi juga peristiwa di mana Rasulullah SAW ditetapkan status kenabiannya. Sehingga dalam hal ini satu, posisi Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, sebagai tauladan, itu tidak bisa dilepaskan dengan Al-Quran. Demikian juga Al-Quran posisinya sebagai kalam Allah, sebagai ilmu, sebagai cahaya Allah, tidak bisa dilepaskan dengan posisi Rasulullah SAW. Jadi keduanya saling mengisi gitu ya. Dan ini juga penting mengingat beberapa ayat yang menjelaskan bahwa pentingnya kita mengikuti. Ini maaf, ada yang bocor. Pak Junaidi, mohon di mute Pak. Nah, itu ya, misalkan betapa pentingnya posisi Rasulullah ini ya dalam mengikuti alam Al-Quran ini, misalkan di surat
Ali Imran ayat 31 yang sering dibacakan oleh Kakanda Kiai Haji Ucup Patudin ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Rasulullah, apabila engkau benar-benar cinta kepada Allah, ikutlah aku, ikutlah jalan Rasulullah gitu ya. Jadi bentuk wujud kecintaan itu harus diwujudkan kepada kecintaan ketaatan kepada Rasulullah. Jadi sangat penting. Juga ada ayat-ayat misalkan atiullaha wa rasul, bisa kata ya. Jadi ada padanan antara mengikuti taat kepada Allah dengan ketaat pada Rasul. Sehingga bisa kita katakan Rasulullah SAW ini adalah semacam menjadi wasilah penghubung kita utama Allah kepada manusia sebagai jalan rahmat, jalan cahaya, jalan petunjuk. Bagi kita juga ada jalan untuk wujud ketaatan, wujud kecintaan. Nah, begitu juga kalau kita lihat orang Rasulullah SAW itu, kerasulan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW tidak mungkin berfungsi atau berjalan tanpa adanya Al-Quran, tanpa adanya alam Al-Quran itu tadi. Demikian juga Al-Quran hanya mungkin pada kenyataannya diturunkan kepada umat manusia itu hanya lewat Nabi, lewat Rasul. Dan dengan itu kemudian ada status Rasulullah dan Nabi. Jadi ini dua hal. Jadi sehingga ketika kita merayakan kelahiran Rasulullah SAW besok 12 Rabiul Awal ini, kita sebenarnya tidak sedang melaksanakan Maulid saja, tapi juga merayakan turunnya Al-Quran gitu ya. Nah, sehingga ini hebatnya manakib gitu ya. Saya kira dalam setiap manakib sesungguhnya semua kita rayakan. Nuzulul Quran itu kita rayakan, kita bersyukur, dan Maulid dan Maulud Nabi. Jadi satu paket. Dan di atasnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi ini semua adalah lapisan-lapisan, kalau menurut saya cahaya ini ya, dari ahli silsilah, dari semua dari Rasulullah SAW itu, bahwa keterikatan antara posisi kerasulan yang kita rayakan hari ini dan kita setiap rayakan setiap kali manakib, itu juga pada kenyataannya kita bersyukur kepada ilmu, kepada cahaya berikan Allah kepada kita dalam bentuk Al-Quran. Begitu juga ketika kita merayakan Al-Quran, mengikutinya, model kita yang terbaik, yang tidak ada tidak bukan, hanya Rasulullah SAW saja, gitu ya. Yang kalau sekarang ya kita pada pangkat sahabat, karena kita yakin beliau adalah penghubung yang menjadi cerminkan, merefleksikan posisi kerasulan itu sekarang. Sehingga ini ada keterkaitan. Nah, ini sedikit akan saya kembangkan beberapa turunan yang lain ya, betapa pentingnya mengenai posisi Rasul ini dan dikaitkan dengan alam Al-Quran itu tadi. Kalau kita bisa melihat ada banyak sekali penjelasan ulasan tafsir mengenai pokok-pokok dari ajaran Al-Quran, itu hal yang paling mendasar adalah seperti posisi Rasulullah itu memberi peringatan kepada manusia ya. Dan ini muncul juga di beberapa ayat, misalkan Al-Ghasyiyah ayat 21 dikatakan fadzakir innama anta mudzakir ya. Jadi maka beliau peringatan ya Rasulullah Muhammad SAW, karena sesungguhnya engkau hanyalah seorang peringatan gitu ya. Di surat Al-Alaq juga disebutkan fadzakir lasta alaihim bimusaitir, berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi mereka yang mencari rahmat Allah. Jadi dan bagi kita zakir atau zikir ini maknanya luas, bukan hanya kita memberikan mengingat posisi kita kepada keterkatukan kepada Allah, tapi juga penghubungan hati gitu ya. Dan zakir di sini juga diarahkan kepada manusia, terutama baik manusia yang menentang ajaran-ajaran Rasulullah SAW maupun manusia orang-orang kaum muslimin yang taat yang mengikuti Rasulullah SAW. Jadi dan yang menjadi penting di sini bahwa posisi muzakirnya Rasulullah SAW itu muncul beberapa kali ya, dan ini tidak diikutin ya. Artinya peran-peran yang lain tadi seperti saksi, kemudian pembawa gembira juga muncul beberapa kali. Itu
menjadi penekanan ya, betapa pentingnya posisi mudzakir ini. Nah, berhubungan dengan mudzakir ini sendiri, di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah menegaskan kedudukan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, sebagai Tuhan yang mengawali waktu, mengawali penciptaan dan menjadi penguasa hari akhir. Di dalam beberapa bacaan yang kita baca di dalam khotaman, ya, di dalam tawasul tadi misalkan disebutkan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, ya. Kemudian ayat-ayat yang mengatakan bahwa aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Jadi bentuk paling mendasar di sini adalah sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu ada. Manusia berasal dari Allah. Kemudian juga dalam ajaran Thorikoh kita diajarkan tentang ayat yang disebut seringkali dengan ayat tentang peringatan ya, alastu birobik lubala. Nah, ini ayat yang sangat mendasar bagi kita. Tidakkah kamu ingat bahwa aku ini Tuhanmu, ya? Ruh manusia, ruh kita semua ini dulu sebelum dilahirkan, dalam ayat ini disebutkan bersaksi bahwa kita semua sebagai ruh, sebagai makhluk yang belum terwujud, itu mengakui keroban Allah sebagai Tuhan, ya, alastu birobbikum, ya, dan kolubala. Gitu ya. Nah, terjadi kelupaan, ghaflah, ketika kita turun di bumi. Di alam Al-Quran adalah kita bahwa dulu kamu pernah bersaksi, gitu ya. Dan peran-peran nabi-nabi itu semua termasuk sekarang yang terakhir Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kita dulu pernah bersaksi dan kita dulu berasal dari Allah. Karena juga di dalam Al-Quran dikatakan, tidakkah mereka berasal, gitu. Dan kemana mereka akan tertuju. Jadi peringatan pada kita bahwa kita di sini bukan untuk hele-hele, untuk main, tapi ada tujuan tertentu, ada sesuatu, ada maksud kita di diciptakan, dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Dan itu tidak bisa kita sadari apabila tidak ada peran Nabi. Nabi tidak akan berjalan apabila tidak ada kalam Allah dan Al-Quran. Gitu ya. Tapi kita memahami kalam Quran hanya melalui ketaatan dan pemahaman kepada contoh prototipe Rasulullah SAW sebagai Rasul. Jadi ini adalah salah satu dimensi dari mengingat, ya, asal usul manusia, kemudian mengenal Allah, kemudian kita diajarkan dalam Thariqah itu untuk bukan hanya mengenal, ya, tapi membangun, dan ada bentuk-bentuk yang luas dari rahmat Allah itu sendiri, termasuk alam Al-Quran, termasuk rezeki yang melimpah, termasuk petunjuk. Dan kalau kita klasifikasi bentuk-bentuk rahmat ini banyak sekali, ya, dari penciptaan kita, ilmu cahaya berikan kepada kita, pemeliharaan kita, ampunan itu juga bentuk rahmat. Kemudian surga, adanya surga, kenikmatan, janji-janji akan kemenangan, itu juga rahmat. Kemudian yang paling penting di sini tentu saja kita diingatkan, ya, tentang kedudukan kita, hakikat kita, ya, sebagai makhluk, dan kita khususnya sebagai manusia memiliki peran tertentu dalam penciptaan ini sebagai khalifah fil ard. Nah, ini menjadi penting posisi kenabian itu untuk kita tegaskan lagi, karena sesungguhnya di dalam beberapa pihak, atau katakan, ya, para pemikir di dalam Islam itu ada sampai sekarang juga beberapa orang yang tiba pada kesimpulan di mana posisi kenabian itu seolah-olah sudah tidak lagi dibutuhkan, ya, karena risalah Allah sudah lengkap, ada hadis, ada Al-Quran, ada hadis-hadis yang diturunkan, kemudian Allah membekali manusia dengan akalnya, sehingga seolah-olah itu semua sudah cukup. Nah, ini yang saya kira agak beresiko, cukup berbahaya, karena melupakan peran posisi Rasul, yaitu sebagai saksi dan sebagai tauladan, gitu ya.
Nah, tauladan juga tidak mungkin apabila kita hanya bertopang pada kisah-kisah ya. Tapi juga kita membutuhkan umat manusia itu sebuah contoh hidup, sebuah prototipe yang bukan hanya berikan kita apa namanya narasi, tapi juga energi, kekuatan, apa namanya dorongan ya untuk dekat kepada Allah, untuk mahabbah, untuk berzikir itu sendiri butuh dorongan. Nah, disinilah peran guru mursyid yang tidak bisa digantikan dengan guru-guru yang lain atau sekedar ulama gitu, karena mereka hanya memberikan teori, memberikan narasi. Tapi dengan guru mursyid ya kita ditarik, kita dimampukan, dipaksa gitu ya, bahkan di makam tertentu dibahagiakan menjalankan amalia-amalia yang ketika dunia kita saking goflahnya, misalkan zikir dengan bahasa keras, dengan apa suara yang keras itu sampai kemudian dianggap, ya, saya ingat seorang teman contoh yang sudah berlebihan, atau kita menjaga wudhu, sholat, mengejar sholat awal waktu sudah berlebihan gitu ya, berlebihan dalam agama. Nah, hal-hal yang sesungguhnya justru basic seperti itu menjaga keinsanan kita, dalam bahasa mau agak ini ya, kewarasan kita sebagai manusia itu sudah dianggap aneh, sudah dianggap tidak wajar, sudah dianggap berlebihan. Nah, ini sudah tanda-tanda di mana memang ya zaman kita ini sudah semuanya sudah tidak pada tempatnya gitu ya, sehingga jadi keliru, yang keliru dibenarkan, seperti itu. Dan disinilah saya kira seperti surat Al-Ahzab tadi, peran eh, contoh hadat hidup sebagai cahaya, sebagai penerang jalan kita. Dan jalan itu tidak mungkin terang kalau kita tidak mengamalkannya. Ya, keterang, jalan terbuka. Kalau sekedar dipikirkan, sekedar di teori, tidak akan terbuka, cahaya tidak akan muncul. Begitu kita melangkah, begitu berkomitmen, maka jalan itu akan terbuka. Jadi, seperti kata Abah, amaliyah mendahului dengan kita melakukan, melaksanakan, mempraktikkan, maka ilmu, hikmah, petunjuk itu akan terbuka. Karena ini membutuhkan keterlibatan hati kita, gitu ya. Jadi fadzakir itu bukan hanya di pikiran saja, tapi di hati. Ketika hati sudah teringat lewat talqin zikir, maka gerak akan muncul, dorongan untuk beramaliyah akan muncul. Dan kan begitu baru cahaya bisa kita rasakan. Dan bukan kebetulan di bulan Rabiul Awal ini ada huruf ba yang ditafsirkan oleh para sahabat sebagai basiro, penglihatan batin. Semoga bagi semuanya sekalinya selamanya. Bikarotu para sahabat aus al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena wudu wa iya karena nasta'in syiratal mustaqim syiratal ladzina Anda terima kasih pengasabah. Semoga bermanfaat biqorati pengasabah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.